Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen mata kuliah evaluasi belajar, saya hormati teman-teman sekalian semuanya yang menyaksikan video ini, yang berbahagia. Semoga semuanya dapat memahami apa yang akan disampaikan pada siang hari ini. Mungkin presentasi kali ini berbeda dengan kelompok yang lainnya, di mana pada kali ini presentasi yang akan kita sampaikan lebih terfokus kepada perhitungan-perhitungan, karena kebetulan bab yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang teknik pengolahan skor nilai evaluasi, ya. Sehingga kalau sebelumnya banyak tentang penjelasan mengenai teori-teori, kalau sekarang mengenai perhitungannya, gitu ya. Kita perhatikan di sini ada tabel. Akan tetapi sebelum penjelasan tabel, di sini kita akan membahas tentang mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan menggunakan min dan deviasi standar. Mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan menggunakan min dan deviasi standar. Teman-teman bisa juga sambil membuka bukunya agar dapat memahami apa yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Di dalam buku itu dibuka halaman 89. Silakan teman-teman buka halaman 89. Nah, setelah dibuka, di sana ada langkah-langkah menyusun tabel. Nah, jadi ceritanya teman-teman, ada seorang dosen yang memperoleh skor mentah dari 20 mahasiswanya, ya. Yang mana di sini nama-namanya saya ringkas dari A sampai T. Ini adalah nama mahasiswa dan ini adalah nilai skor mentahnya. Nah, langkah-langkah untuk menyusun tabel sampai menjadi seperti ini. Yang pertama, masukkan nama siswa, ini udah, ya, di kolom 1 dan skornya di kolom 2. Sudah itu, hitunglah min M dengan membagi jumlah skor itu sigma X dengan N, banyaknya mahasiswa yang dites. Jadi nanti rumus untuk mencari min itu adalah ini berarti jumlah sigma X 1201 dikurangi N jumlah siswa, yaitu 20. Nah, kemudian untuk mengisi kolom yang ketiga, X dikurangi M, caranya adalah dengan selisih deviasi tiap-tiap skor dari min. Saya ulangi, untuk mengisi kolom yang ini adalah selisih deviasi tiap-tiap skor dari min. X kurangi M, X dikurangi M. X-nya nilai skor, M-nya jumlah siswa. X ini 73. Nah, sebelum ke sana kita hitung dulu min-nya. Oke. 1201 dibagi N jumlah siswa. 1201 dibagi 60 dibagi 20, maka hasilnya adalah 60-an kalau dibulatkan. Ini adalah angka yang sudah dibulatkan, 60. Nah, dari angka 60 ini adalah N. Nah, nanti untuk bisa mengisi kolom yang ketiga, caranya bagaimana? 73 dikurangi 60, 70 dikurangi 60, 68 dikurangi 60, dan seterusnya sehingga menghasilkan angka-angka ini. Jadi angka ini diperoleh dari nilai skor mentah dikurangi min yang dihasilkan dari jumlah keseluruhan skor mentah dibagi jumlah siswa atau mahasiswa. Kemudian kolom yang nomor 4 ini adalah kuadrat, hitungan kuadrat dari kolom yang nomor 3. 13 dikali 13, 10 dikali 10, dan seterusnya menghasilkan sigma dalam kurung S kurangi M kuadrat 1509. Nah, itu
cara membuat tabel apa namanya? Tabel untuk menghitung mean dan deviasi standar. Semoga dapat dipahami langkah pertama dalam mengolah skor mentah menjadi nilai huruf yang diawali dengan membuat tabel, ya. Karena kita akan mencari ini yang penting nih, angka ini yang harus kita cari. Jadi itu teman-teman cara membuat tabel untuk mean dan deviasi standar. Ya teman-teman, setelah kita tadi membahas tentang tabel, sekarang akan kita cari mean dan DS atau deviasi standar. Sebenarnya mean tadi sudah diketahui ya. Mean itu sigma X dibagi N itu jumlah siswa 1201 dibagi 20, 60,0005 atau dibulatkan menjadi 60. Sekarang kita mencari DS. Cari DS, deviasi standar, rumusnya adalah sigma dalam kurung X kurangi M kuadrat dibagi N. Tadi di dalam tabel kita telah mengetahui hasil daripada sigma dalam kurung X kurangi M kuadrat adalah 1509. Maka akar dari 1509 dibagi N jumlah siswa 20. Hasilnya adalah 75,45. Akar dari 75,45 adalah 8,69. Sekarang kita telah menemukan deviasi standar atau DS. Untuk apa DS itu? Untuk mencari SUD. Teman-teman, di halaman 90 di penjabaran menjadi nilai huruf bisa dilihat di poin A. Nah, untuk menghitung atau mengubah skor mentah menjadi nilai huruf, setelah diketahui min dan DS-nya, M dan DS-nya, maka kita harus mencari dulu skala unit deviasi. Skala unit deviasi harus dicari dulu. Bagaimana caranya? Nah, bisa dibaca di poin A. Misalnya dalam penjabaran ini kita akan menggunakan seluruh jarak range dari kurva normal. Yang ini kurva normal, yaitu antara min 3 sampai dengan plus 3, ya, min 3 DS sampai dengan plus 3. Berarti kalau dari min 3 sampai plus 3 itu ada 6 DS. 1, 2, 3, 4, 5, 6 DS. Nah, kemudian nilai yang akan kita cari adalah A, B, C, D dan TL. TL itu tidak lulus. Sehingga di sini ada 4 unit Ya, ada 4 unit jarak. 1, 2, 3, 4. 6 DS dan 4 unit daripada nilai huruf yang akan kita pilih, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu DS ada 6 DS dan 4 unit, nah, kita mencari SUD. Bagaimana cara mencari SUD? Cara mencari SUD adalah 6 DS dulu. 6 DS dibagi 4. Maka hasilnya sama dengan 1,5 DS. Nah, setelah diketahui 1,5 DS-nya, maka 1,5 dikali 8,69. Ya, 8,69, maka hasilnya 13,035 dibulatkan menjadi 13. Nah, ini SUD-nya adalah 13. SUD diambil dari tadi dari kurva dan nilai huruf. 6 DS dibagi 4, 1,5. 1,5 dikali, nah ini kan 1,5 DS, berarti 1,5 DS-nya berapa? DS-nya ya ini 8,69, maka hasilnya 13,035 dibulatkan menjadi 13.
Nah, lanjut ke poin B teman-teman. Titik tengah nilai C terletak pada min 60 karena C merupakan nilai tengah pada skala penilaian ABCDTL. Jadi di sini tadi kita ketahui minnya 60, di angka 60. Nah, jadi yang telah kita peroleh adalah SUD ini 13 dan min 60, titik tengah 60 dan SUD 13. Nah, kalau sudah begini, bagaimana? Lanjut ke poin C. Langkah selanjutnya baru kita menentukan dulu batas bawah lower limit dan batas atas upper limit. Jadi setelah ini kita cari batas bawah dan batas atas dari masing-masing nilai huruf. Batas bawah berarti ke kiri, dari C ke kiri, batas atas dari C ke kanan. Bagaimana caranya? Kita ketahui titik tengah di sini 60. Batas bawah caranya adalah bisa dilihat teman-teman, rumusnya adalah M dikurangi 0,5 SUD. M kurangi 0,5 SUD. 0,5 itu dari mana? 0,5 ini kan di sini. Ini kan C ke sana 0. Berarti kalau batas bawah C berarti ke kiri berarti 0,5. Min 0,5. Min 0,5. Maka untuk mencari batas bawahnya M min 0,5 dikali S UD. Maka 60 ya, 60 min 0,5 dikali SUD-nya 13. Maka hasilnya adalah 53,5. Ini batas bawah. 53,5. Kemudian batas atas berarti ke kanan. Rumusnya adalah M plus berapa berarti? M plus 0,5 karena di sini M plus 0,5 SUD. Maka 60 plus 0,5 kali 13, maka hasilnya adalah 34. Sorry, bukan 34, 66,5. Ini batas atas 66,5, batas bawah 53,5. Gitu ya. Kemudian bagaimana untuk mencari batas bawah D? Ini kan batas bawah C. Sekarang kalau kita mau cari batas bawah D ya berarti kalau D itu di angka 1. Caranya berarti sama rumusnya di sini ya. M berarti min 1,5. Min 1,5 SUD. Maka 60 min 1,5 dikali 13, maka hasilnya adalah 34. Batas bawah D. 34 ini adalah batas minimal nilai. Sehingga kalau ada yang di bawah 34 maka dikategorikan TL atau tidak lulus. Gitu ya. Kemudian setelah kita tahu batas bawah D, kita cari batas atas B. Batas atas B berarti B di angka plus 1. Kalau ke atas berarti plus 1,5. Batas atas B berarti M ya plus 1,5 SUD. Berarti 60 plus 1,5 kali 13, maka hasilnya adalah
79,5. Batas atas B itu di angka 79,5. Sehingga kalau ada angka yang di atas ini, maka dia nanti akan mendapatkan nilai A. Itu cara mencari batas bawah dan batas atas. Nah, kemudian di poin D, sambil teman-teman perhatikan juga, berdasarkan hasil perhitungan ini, maka langkah C di atas, kita mentransfer skor mentah dari 20 mahasiswa tadi ke dalam nilai huruf sebagai berikut. Skor 80 ke atas ada nggak? Tidak ada, ya. Skor 67 sampai dengan 79,5 mendapat nilai B. Ini ada nggak yang mendapat 79 sampai 67? Ya, ini dibuatkan atau 67 ya, batas atas C. Artinya batas atas C itu batas atas dari batas minimal dari B. 79 sampai ke 67 ada nggak? Ada 6 orang. Kemudian skor yang 54 sampai 66,5 ada nggak? Ada 10 orang. Kemudian dari 34 sampai 53 yang berarti mendapat nilai D. Karena D itu minimalnya 34 sampai ke 53. Ya, ada 4 orang. Kemudian skor yang di bawah 34 tidak ada atau tidak lulus, itu tidak ada siswa yang mendapat di bawah 34. Nah, ini jadi setelah kita menghitung batas atas C, batas bawah C, batas atas B, batas bawah D, kita baru bisa merubah skor mentah ke dalam nilai huruf. Itu teman-teman penjelasan singkat mengenai cara merubah skor mentah menjadi nilai huruf dengan menggunakan min dan deviasi standar. Semoga dapat dipahami untuk poin yang ini. Baik teman-teman, kita berlanjut kepada poin B, yaitu mengolah skor mentah menjadi nilai huruf tapi dengan batas nilai lulusnya adalah min. Min artinya ketika ada nilai dari min, nilai tengah ke atas itu lulus. Kalau nilai dari nilai tengah ke bawah tidak lulus. Kalau yang tadi pertama kan semua nilai dianggap lulus kecuali yang di bawah D. Kalau sekarang batasannya pokoknya dari nilai min ke atas yang dianggap lulus. Kita masih tetap menggunakan nilai huruf A, B, C, D, dan TL. Nah, ini ada di halaman 92, bisa sambil dilihat oleh teman-teman sekalian. Ceritanya ada seorang dosen yang memperoleh skor mentah dari 50 mahasiswa dengan nilai sebagaimana tercantum di buku. Dimulai dari nilai 97 sampai nilai yang terkecil adalah 16. Skor mentah ini akan kita olah menjadi nilai huruf, ya. Namun sebelum ke sana tetap kita mencari min dan DS terlebih dahulu. Nah, kita cari dulu range untuk menentukan besarnya interval dan kelas interval. Jadi kalau yang sekarang itu kita harus mencari dulu range. Range itu caranya bagaimana? Caranya dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya adalah 96, nilai terkecilnya 16. Berarti 96 dikurangi 16, hasilnya adalah 80. 96, bukan 96, sorry, 97. 97 dikurangi 16, 81. Range-nya 81. Kemudian kita cari kelas interval dengan rumus R per I ditambah 1. Tadi R berarti 81, range-nya 81, kelas intervalnya 10 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 9. Kelas intervalnya adalah 9, sementara intervalnya adalah 10.
Nah, setelah kita tahu, kita lihat ke dalam tabel teman-teman. Ini di sini sudah saya buatkan kelas 1 sampai 9 dengan interval yang tercantum di sini. Frekuensi didapat dari banyaknya nilai yang diperoleh oleh siswa. Untuk nilai 96 sampai 105 itu hanya ada 1 orang. Nilai 86 sampai 95 ada 6 orang, 76 sampai 85 7 orang, dan seterusnya sampai ke bawah. Dan yang terkecil antara 16 sampai 25 ada 3 orang. Kemudian kolom yang keempat di D itu adalah bentuk kurva dari nilai tengah ke atas sampai nilai tengah ke bawah, seperti yang penjelasan tadi, yang kurva tadi. Dimulai dari 0, kalau ke atas berarti plus 1 2 3 4, kalau ke bawah min 1 2 3 4. FD itu adalah frekuensi dikali D, 1 kali plus 4, sorry ini malah min semua, ini harusnya plus. 6 kali 3 18, 7 kali 2 14, 10 kali 1 10. Ini dikali ini hasilnya ini. Kemudian untuk FD2 yang ini dikali ini, 4 kali 4, 3 kali 18, 2 kali 14, dan seterusnya. Sorry, ini 28 bukan 26. Nah, jadi ini tinggal dikalikan ini hasilnya yang ini. Maka jumlahnya, frekuensi jumlahnya 50, FD jumlahnya plus 11, FD kuadrat 207. Itu untuk tabel distribusi frekuensi. Setelah kita membuat tabel frekuensi distribusi atau distribusi frekuensi, kita mencari min dengan rumus M sama dengan M dengan tanda petik 1 plus I dalam kurung sigma FD per N atau dibagi N. M dengan keterangan di halaman 93, M keterangannya min sebenarnya yang akan dicari. M dengan tanda petik 1 adalah min dengan dalam dugaan. Min dugaan di dalam tabel ini. Mencarinya bagaimana? Mencari M dugaan. Kita lihat nilainya adalah nilai tengah dari M 56 sampai 65. 56 ditambah 65 bagi 2 sama dengan 121 dibagi 2. Hasilnya 60,5. Nah, berarti min dugaannya adalah 60,5. Interval tadi 10 ya. Intervalnya 10, di angka 10. Kemudian ini sigma FD. Sigma FD berarti plus 11. Sigma FD plus 11. Kemudian N-nya jumlah siswanya ada 50 yang tadi. Nah, barulah kita cari min yang sebenarnya. Maka min yang sebenarnya adalah M sama dengan 60,5 ditambah interval 10, kemudian dalam kurung plus 11 per 50. Itu ya. Maka hasilnya adalah 60,5 ditambah 110 per 50. Maka hasilnya adalah 60,5 tambah 2,2. Maka hasilnya adalah 62,7. Nah, kita dapat dibulatkan menjadi 63. Nah, min yang sebenarnya adalah di angka 63 ya teman-teman. Ini perlu diingat, min yang sebenarnya adalah angka 63. Nah, setelah kita berhasil menemukan minnya, lanjut kita akan mencari nilai DS, deviasi standar. Nah, sekarang teman-teman, kita setelah mengetahui minnya di angka 63, kita akan mencari deviasi standar atau DS. Rumusnya I dalam akar ini nih, pokoknya baca sendirilah.
Nah, intervalnya tadi kan kita ketahui 10. Kemudian akar sigma FD kuadratnya berarti 207. 207 per 50. 50 itu N jumlah mahasiswa tadi. Dikurangi sigma FD-nya berarti plus 11 kurangi 50 kuadrat. Maka hasilnya 10 akar 4,14 kurangi 0,48. 0,48, maka hasilnya 10 akar 3,66. Maka 10 akar 3,66 sama dengan 10 dikali 1,9. 10 kali 1,9 hasilnya adalah 19. Deviasi standarnya adalah 19. Kita kunci ya di angka 19. Min 63 DS 19. Nah, selanjutnya kita akan mengubah skor mentah yang diperoleh dosen menjadi nilai A, B, C, D, dan T dengan batas lulus min. Caranya adalah sebagai berikut. Telah ditentukan bahwa minnya 63. Jadi skor mentah dari 63 ke atas kita bagi menjadi nilai huruf A, B, C, D, dan skor di bawah 63 dinyatakan tidak lulus. Karena standar lulusnya adalah min, maka yang akan kita gunakan kurvanya adalah yang min ke kanan atau min ke atas, batas atas dari min, bukan batas dari min. Nah, setelah kita mengetahui min dan DS, kita akan mencari SUD. Namun sebelumnya bisa diperhatikan kurva di samping atau di buku juga ada di halaman 94. Dimulai min dari angka 0. Ya, pokoknya yang akan kita cari adalah min ke atas. Berarti min ke atas itu plus 1, plus 2, plus 3. Nah, di sini ada standar deviasinya. 2,25, 1,5, 0,75. Cara mencari SUD adalah 0,75 DS dikali DS. Deviasi standarnya tadi 19, maka 0,75 dikali 19 hasilnya 14,25. Ini adalah SUD. SUD-nya standar unit deviasi 14,25. Dengan demikian, untuk selanjutnya kita dapat menghitung dengan mudah batas atas dan batas bawah dari masing-masing nilai huruf. Kita cari batas di strip pertama, batas bawah D atau batas lulus min adalah 63. Batas lulusnya 63. Berarti 63 ke bawah tidak lulus, 63 ke atas lulus. Skor di bawah 63 tidak akan lulus. Kemudian batas atas D. Nah, kita cari batas atas D 14,25 SUD-nya. Batas atas D. Batas atas D berarti D ke sana ya. Caranya adalah M plus 1 SUD. M plus 1 SUD sama dengan maka M plus 1 SUD sama dengan M plus 0,75 DS. Batas atas D. Batas atas D itu berarti ya batas yang sebelum plus 1. Batas yang sebelum plus 1 itu 0,75. Ini batas atas D. Maka yang digunakan 0,75. Jadi kalau teman-teman tanya ini 0,75 dari mana? Dari batas atas D sebelum plus 1.
Nah, maka M-nya min-nya 63 tambah 14,25. 14,25 apa? SUD. Maka hasilnya adalah 77. Ini angka yang sudah dibulatkan. Ya. Jadi 63 ditambah 0,75 63 ditambah DS-nya 14,25 hasilnya 77, angka yang sudah dibulatkan. Itu batas atas D. Kemudian batas atas C bisa teman-teman lihat di buku. M plus 2 SUD. 2 SUD sama dengan M plus 1,5. Berarti 63 ditambah 28,5. 28,5. Sudah, ini batas atas C. Batas atas C M, rumusnya M plus 2 SUD. 2 SUD itu berarti 14,25 dikali 2, maka 63 ditambah 28,5. 28,5 dari mana? Dari 14,25 dikali 2, maka hasilnya adalah 92. Angka yang sudah dibulatkan sama. Ini batas atas C. Nah, berarti tadi batas atas BA D sama dengan 77. Batas atas C sama dengan 92. Ya, batas atas B sama dengan 106. Nah, setelah kita tahu batas atas A, D, C, dan B, barulah kita dapat menghitung nilai hurufnya. Dengan perhitungan tersebut, maka hasil kelulusan dari 50 orang mahasiswa itu adalah sebagai berikut. Yang tidak lulus, skor di bawah 63. Kenapa di bawah 63? Karena yang dianggap lulus yang di atas 63. Ketika ada yang di bawah 63 tidak lulus. Maka jumlahnya ada 23 orang. Kemudian yang mendapat nilai D, skor di antara 63 sampai 77 ada 15 orang. Karena batas D itu 77. Ketika ada 77 ke bawah sampai 63, maka dia dianggap mendapat nilai D. Kemudian yang mendapat nilai C, nih, antara 78 sampai 92. Ada 10 orang yang mendapat nilai B, berarti dari 106 sampai 92. Ada 2 orang. Kemudian yang mendapat nilai A 106 ke atas itu tidak ada. Nah, itu teman-teman. Jadi cara mencari nilai atau merubah nilai atau skor mentah menjadi nilai huruf dengan batasannya min ke atas, ya. Nah, teman-teman, kita beranjak ke poin yang ketiga, mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan min ideal dan DS ideal. Di halaman 95. Jadi min ideal dan deviasi standar ideal. Nah, jika skor maksimum ideal dari tes yang diberikan kepada 50 mahasiswa yang tadi ada 120, jadi ceritanya skor maksimum idealnya 120, maka akan didapatkan min idealnya. Caranya 1/2 dikali skor maksimum ideal. 1/2 dikali 120 hasilnya 60. Kemudian setelah diketahui min idealnya 60, cara mencari DS idealnya adalah
1/2 dikali 60 sama dengan 20. Nah itu, jadi kalau skor maksimum idealnya 120, maka didapatkan min ideal 60, DS ideal 20. Nah lanjut di paragraf ketiga, dengan cara menjabarkan yang telah diuraikan pada pasal B yang tadi, yakni dengan ketentuan batas lulus min, dan dengan demikian 1 SUD-nya 0,75 DS, ya, maka kita peroleh perhitungan sebagai berikut. Ini teman-teman perhatikan saja di bukunya. Batas bawah D atau batas lulusnya min sama dengan 60. Skor di bawah 60 berarti tidak lulus, karena kita tetap akan menggunakan batasan min. Ketika min ke bawah berarti mahasiswa itu tidak lulus. Batas atas D M plus 1 SUD sama dengan M plus 0,75 DS. Kan 1 SUD 0,75 DS, maka 60 tambah 0,75 dikali 20. DS-nya kan 20. Maka 60 tambah 15 75. Batas atas C 90, batas atas B 105, skor di atas 105 sama dengan A. Maka dengan perhitungan tersebut, hasil kelulusan dari 50 mahasiswa yang tadi adalah sebagai berikut. Yang tidak lulus skor di bawah 60 20 orang. Ya. Yang dapat nilai D skor di antara 60 sampai 75 16 orang. Yang mendapat nilai C skor antara 76 sampai 90 100 orang 11 orang. Kemudian nilai B skor antara 91 dan 105 3 orang. Dan yang mendapat nilai A dengan skor 105 ke atas tidak ada. Nah itu barangkali teman-teman pembahasan pada kesempatan kali ini. Jadi saya telah membahas tentang teknik pengolahan skor nilai evaluasi, yakni merubah skor mentah menjadi nilai huruf dengan 3 poin pembahasan yang telah dipaparkan. Pastinya masih banyak kekurangan dan penjelasan yang mungkin belum bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Mohon dimaafkan karena waktu juga terbatas. Semoga banyak yang dipahaminya juga. Dan sekali lagi, presentasi kali ini itu berbeda dengan presentasi sebelum-sebelumnya, di mana kali ini lebih menitik beratkan pada perhitungan-perhitungan daripada penjelasan-penjelasan materi atau teori, gitu ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan wabil khusus kepada ibu dosen, mohon maaf juga karena telat pembuatan videonya karena ada miskomunikasi. Jadi tadinya saya kira saya kelompok 9, akan tetapi realitanya saya kelompok 8 gitu. Jadi aturan saya mau buat video minggu sekarang, kemudian ada kabar saya kelompok 8 yang mau tidak mau buat video dadakan yang seperti ini hasilnya. Namun apapun itu, semoga apa yang dijelaskan secara singkat oleh saya dapat dipahami oleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.